Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Dwi Maharani dengan NIM 241030440 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hadis kontemporer, yaitu hadis tematik dan komparatif. Kita lanjut pengertian dari hadis tematik. Pengertian kajian hadis tematik. Kajian hadis tematik adalah metode pengkajian hadis yang berfokus pada satu tema dan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Dengan demikian, seluruh hadis yang membahas tema yang sama, baik dari berbagai kitab hadis maupun dari sanad yang berbeda, kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian ada pengertian kajian hadis komparatif. Metode yang membandingkan hadis dari berbagai sumber, sanad, atau versi matan untuk mencari kesamaan, perbedaan, dan perkembangan makna hadis tersebut. Ini juga dapat mencakup perbandingan antara pemahaman ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan suatu hadis. Selain itu, metode komparatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana hadis-hadis yang ada dipahami di berbagai mazhab, budaya, atau konteks sosial yang berbeda. Jadi, kajian hadis tematik komparatif itu merupakan kajian hadis yang mengusung satu tema tertentu, kemudian dibandingkan dari berbagai sumber, sanad, atau versi matan hadis tersebut. Kemudian ada tokoh pengusung dan orientasinya. Ada Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan seorang sarjana muslim asal Pakistan yang berperan penting dalam mengembangkan pendekatan konseptual dalam memahami hadis. Fazlur Rahman menekankan pentingnya melihat konteks historis, sosial, dan budaya dari hadis untuk bisa memahaminya secara benar di masa kini. Ia sering mengusulkan perbandingan antara pemahaman ulama klasik dengan penafsiran kontemporer. Kemudian tokoh pengusung berikutnya ada Muhammad Hasyim Kamali. Muhammad Hasyim Kamali merupakan seorang sarjana dari Malaysia yang dikenal dengan pendekatannya yang komparatif dan tematik dalam memahami syariat dan hadis. Kamali mempromosikan kajian yang lebih mendalam dengan membandingkan berbagai sumber dan pendekatan dalam hukum Islam. Kemudian ada Aminah Wadud, seorang feminis muslim yang menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan gender bisa dipahami di masa lalu, kemudian bagaimana seharusnya dipahami di masa kini. Orientasinya adalah untuk membawa perspektif keadilan gender dalam penafsiran suatu hadis. Kemudian ada orientasi dari tokoh tersebut secara umum. Kontekstualisasi, yaitu mendesak agar bisa dipahami dalam konteks zaman Nabi dan konteks sosial budaya masa kini. Kemudian ada orientasi modernisasi dan penafsiran, pengembangan cara pandang baru terhadap hadis agar relevan dengan situasi dan tantangan umat muslim kontemporer. Kemudian ada integrasi ilmu sosial. Jadi integrasi ilmu sosial ini menggunakan ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, antropologi, dan sosiologi dalam memahami sebuah hadis. Kemudian ada model kajian hadis tematik komparatif. Yang pertama, model tematik dengan pemahaman multidisipliner. Dalam model ini, hadis-hadis dikumpulkan berdasarkan tema yang sama, kemudian dibandingkan dengan penafsiran dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, atau hukum. Misalnya hadis tentang keadilan sosial dibandingkan dengan konsep keadilan dalam hukum positif kontemporer. Kemudian yang kedua ada model perbandingan sanad dan matan. Pada model ini, perbandingan dilakukan antara sanad atau jalur periwayatan dan matan teks hadis dari berbagai riwayat. Ini untuk melihat keabsahan dan variasi teks hadis yang mungkin terjadi di dalam proses transmisi dari satu generasi ke generasi lain. Yang ketiga ada model perbandingan lintas mazhab.
Hadis-hadis ini membahas satu tema spesifik dibandingkan dengan penafsiran dari berbagai mazhab fikih. Misalnya, perbandingan pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Yang keempat ada model kritik sosial kultural. Model ini berusaha membandingkan pemahaman hadis dalam konteks sosial masa lalu dengan tantangan sosial di masa kini. Misalnya, perbandingan tentang hadis yang mengatur hubungan gender dalam konteks patriarki Arab zaman Nabi dengan budaya patriarki modern. Kemudian ada ciri kajian hadis tematik komparatif. Ada ciri berbasis tema, yaitu hadis-hadis yang dikaji berfokus pada satu tema tertentu, misalnya tentang keadilan, hak asasi manusia, atau pendidikan. Ini memberikan kejelasan dan fokus dalam analisis tema tersebut. Kemudian ada kritis terhadap sumber. Kajian ini sangat kritis terhadap berbagai mengenai sumber hadis, baik dari segi matan, sanad, maupun penafsiran yang diberikan ulama-ulama terdahulu. Kemudian ada kontekstualisasi. Penekanan pada pemahaman konteks, hadis tidak dilihat sebagai teks yang statis, melainkan sebagai teks yang harus dipahami dalam konteks sejarah dan diaplikasikan dalam konteks modern. Kemudian ada analisis kritis. Kajian ini juga mencakup analisis kritis terhadap kajian yang dikaji. Apakah hadis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat, keadilan sosial, dan relevansi dengan kehidupan umat muslim masa kini. Yang terakhir ada komparasi, makna, dan interpretasi. Tidak hanya membandingkan teks hadis, tetapi juga interpretasi yang diberikan oleh para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Komparasi ini bisa melibatkan berbagai mazhab atau perspektif pemikiran Islam. Jadi kesimpulannya adalah kajian hadis tematik komparatif adalah pendekatan yang komprehensif dan multidimensi dalam memahami sebuah hadis. Dengan menggunakan metode ini, menggali pemahaman yang lebih luas dan mendalam, tidak hanya dengan mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan tema, tetapi juga dengan membandingkan berbagai sumber, sanad, matan, dan interpretasi. Tujuannya adalah untuk menemukan pemahaman hadis yang lebih relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan umat muslim masa kini. Sekian penjelasan materi mengenai hadis tematik dan komparatif dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.